Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali dengan saya Muhammad Ali, salah satu mahasiswa Jurusan Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan kembali membawakan materi kewarganegaraan yang berjudul Dinamika dan Tantangan Konstitusi. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke inti materinya maksudnya. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Sebelum itu, menengok dari perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi 2 Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar S 1950 yang terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997 negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1958 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam.
atau lebih dari satu tafsir, multitafsir istilahnya, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi timbulnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan, krisis multidimensional. Tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum, meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya ini, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahun MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Founding Father Indonesia. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Baik, cukup sekian untuk materi yang saya bawakan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time and goodbye.